Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurmawati dari Prodi PGMI Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba menjelaskan terkait dengan fungsi HeLookUp dan VLOOKUp. Apa bedanya antara HeLookUp dan VLOOKUp? Silakan simak penjelasan saya berikut ini. Kita masuk pada Microsoft Excel. Kebetulan saya sudah siapkan satu file, ada dua bagian. Yang pertama ada file yang ini ya, tabel yang ini yang akan kita isi. Kemudian yang kedua adalah tabel bantu kita, atau inilah yang akan jadi acuan kita di dalam pengisian tabel di atas ya. Artinya, saya perlu jelaskan untuk prodi, ketika NIM-nya mat, maka prodinya akan terisi matematika. Dan ketika NIM-nya Kim, maka prodinya akan terisi kimia. Begitupun seterusnya. Kemudian, sama halnya dengan predikat. Ketika nilainya dari 0 sampai kurang dari 40, itu aslinya adalah E. Kemudian, untuk nilai 40 sampai 59 itu predikatnya D, dan seterusnya. Kemudian untuk keterangan, ketika keterangan predikatnya A, maka sangat baik. Kemudian B, maka keterangannya baik. Kemudian untuk predikat C, maka keterangan cukup. Begitupun seterusnya. Lalu yang membedakan antara HeLookUp dan VLOOKUp itu adalah letaknya pada tabel bantunya. Ada satu tabel vertikal dan ada satu tabel bantunya adalah horizontal. Makanya kalau ada data tabel bantunya vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUp. Sedangkan kalau tabel bantunya dia horizontal, yakinkan horizontal ya, maka kita menggunakan HeLookUp. Nah, sekarang untuk pengisian pada kolom prodi, maka tentu karena tabel bantu adalah horizontal, maka kita menggunakan HeLookUp. Maka kita tinggal tulis sama dengan, kemudian HeLookUp ya. Kita klik, kemudian kita klik yang ini ya, yang mat, yang menjadi lookup kita atau parameter kita. Kemudian kita pilih koma, langsung di bawah ke tabel array. Tabel array adalah tabel bantu kita. Ini di blok, tapi jangan dengan judulnya, cukup datanya saja. Kita blok, kemudian kita koma, kemudian kita kembali di sini antara I dan 15 di sini kita kasih dolar, yaitu dengan klik F4. Untuk memberi string atau dolar, jadi string ini bertujuan agar datanya itu tetap ya, jadi tidak berpindah kolom di sini. Jadi hanya diambil kolom yang kita sudah blok ini. Makanya kita tekan F4. Kemudian kita pindah ke L, antara L dan 16 juga kita kasih tanda dolar atau string. Jadi sehingga dia muncul banyak dolar di situ. Bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya setelah koma tadi ada tulisan row index number. Nah, pada baris keberapa ya prodi itu berada? Jadi kita tinggal lihat baris keberapa prodi berada. Baris pertama itu kode, baris kedua yaitu adalah prodi. Maka kita tulis 2. Kemudian koma. Kemudian di situ akan muncul true approximate match. Untuk kasus yang ini kita akan gunakan adalah false. Kenapa false? Apa bedanya false dan true? Nanti akan kalian lihat pada penjelasan saya selanjutnya.
Jadi khusus kasus yang ini yang kita gunakan adalah yang false. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Mohon maaf, sebelum itu kita beri tanda tutup kurung, setelah itu klik enter. Oke, sehingga kita bisa lihat dengan jelas ketika mat, maka yang muncul prodinya yaitu matematika. Sedangkan untuk Kim, mohon maaf, sebelum itu kita tarik. Nah, di sini akan muncul secara otomatis bahwa NIM mat, maka prodi yang muncul adalah matematika. Kemudian NIM Kim, maka prodi yang muncul adalah kimia. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kita lihat sudah terbaca berdasarkan kode kita. Di sini misalkan saya ingin ganti yang fish. Yang fish ini kita ganti dengan bio. Nah, maka secara otomatis langsung berubah menjadi bio di NIM-nya dan prodinya akan muncul biologi. Itulah cara penggunaan sederhana untuk VLOOKUP. Sekarang kita berpindah pada VLOOKUP. Di bagian predikat, kenapa VLOOKUP? Karena di data tabel bantunya telah data vertikal, yang tabelnya vertikal bukan horizontal. Kemudian di sini kita tulis sama dengan VLOOKUP, maka muncul tulisan VLOOKUP. Nah, kita klik, tinggal kita klik, kemudian kita klik data kita di bagian ini. Kemudian karena parameternya kita nilai, maka lookup atau value kita klik bagian nilai. Setelah itu titik. Setelah itu koma. Kemudian arahkan pada tabel array. Tabel mana yang akan kita jadikan acuan. Tabelnya ini kita blok, yang ini. Jangan lagi blok judulnya, hanya datanya saja. Jangan lupa untuk data ini kita gunakan string atau tanda dolar. Kemudian koma. Kemudian arahkan kepada kolom index number. Namanya kalau vertikal itu pada kolom, kalau horizontal atau VLOOKUP menggunakan row atau atau baris. Artinya dia minta itu adalah predikat itu berada pada kolom keberapa. Kita lihat nilai kolom pertama, predikat itu kolom kedua, sehingga kita bisa tulis lagi 2. Kemudian koma. Kemudian kita pilih true. Kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Kemudian kita arahkan ke bawah. Nah, disinilah perbedaan false dan true. False dibaca sesuai dengan data pada tabel bantu kita. Jika NIM kode beda, maka tidak terbaca karena tidak sama persis dengan data pada kode bantu. Maka harus sama persis kodenya. Kalau true, dia membaca rentangnya, artinya rentang dari 0 sampai 39,99 tetap dibaca E dan seterusnya. Itulah perbedaan false, harus sesuai dengan kodenya. Kalau true, dia baca rentangnya. Kemudian masuk ke keterangan. Karena di sini sudah ada tabel bantunya vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Kita tulis sama dengan VLOOKUP. Kita klik lagi lookup
value atau menjadi acuan kita. Acuannya adalah predikat. Tinggal kita klik predikat, kemudian koma, kemudian arahkan ke tabel array atau tabel bantu kita, yaitu kita blok kolom predikat dan keterangan, kemudian kita string, setelah itu koma, kemudian arahkan ke kolom index number, artinya kolom keberapa sih keterangan itu berada. Jangan baca mulai dari nilai, tapi dari yang kita blok. Keterangan berada di kolom kedua, kita tulis 2. Kemudian koma lagi, kemudian kita pilih false. Jangan true, karena yang ini itu selain A, B, C, D, E, dia tidak akan terbaca, maka kita menggunakan false, artinya hanya kode itu yang dibaca. Kemudian tutup kurung, terus enter, kemudian tarik ke bawah. Nah, maka secara otomatis keterangan di situ akan muncul. Baik, dari video yang telah saya buat dapat disimpulkan bahwa untuk membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP terletak pada data tabel bantunya, di mana jika tabel bantu kita vertikal maka kita gunakan rumus VLOOKUP, dan jika tabel bantunya horizontal maka kita gunakan HLOOKUP. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.